Pernahkah kamu merasa gajimu baru saja masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah habis tanpa sisa? Entah karena belanja online, ngopi setiap hari, atau sekadar ikut tren barang baru yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Fenomena ini dialami banyak orang, dan sering kali kita menyebutnya sebagai gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif membuat kita merasa selalu kurang, padahal secara logika, kebutuhan dasar sudah tercukupi. Namun, ada dorongan kuat untuk terus membeli, seakan membeli barang baru adalah cara untuk merasa bahagia. Masalahnya, kebahagiaan itu hanya sesaat, dan sisanya meninggalkan penyesalan serta dompet yang semakin tipis. Banyak orang tidak sadar, gaya hidup konsumtif bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga tentang pola pikir, tentang bagaimana kita menilai diri sendiri dari kepemilikan barang. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak barang yang dimiliki, semakin tinggi juga nilai kita di mata orang lain. Video ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara menghilangkan gaya hidup konsumtif. Kita akan menelusuri akar masalahnya, mengungkap strategi praktis untuk keluar dari lingkaran ini, serta memahami mindset baru yang bisa membuat hidup lebih ringan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan lihat bagaimana kita bisa berubah sedikit demi sedikit. Sebelum bisa mengatasinya, kita perlu memahami dulu dari mana gaya hidup konsumtif muncul. Salah satu penyebab terbesar adalah iklan. Sejak kecil, kita terbiasa disuguhi pesan bahwa kebahagiaan datang dari barang. Kita melihat di televisi, media sosial, hingga papan reklame di jalan bahwa produk terbaru adalah kunci untuk hidup lebih baik. Selain iklan, ada juga faktor sosial. Lingkungan sekitar kita seringkali menentukan gaya hidup. Misalnya, ketika teman kita selalu update dengan barang branded terbaru, ada tekanan sosial untuk ikut membeli agar tidak terlihat tertinggal. Hal ini diperkuat dengan media sosial, di mana setiap orang berlomba menunjukkan versi terbaik dirinya dengan outfit, gadget, dan gaya hidup yang terlihat sempurna. Ada juga faktor psikologis. Menurut penelitian dalam psikologi konsumsi, otak manusia menghasilkan hormon dopamin setiap kali membeli sesuatu. Sensasi ini memberi rasa senang singkat, tapi cepat menghilang, sehingga muncul dorongan untuk membeli lagi. Inilah kenapa belanja sering dianggap sebagai pelarian stres. Dengan memahami akar masalah ini, kita jadi lebih sadar bahwa konsumtif bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi hasil dari kombinasi iklan, tekanan sosial, dan respon psikologis. Kesadaran inilah yang akan menjadi langkah pertama untuk benar-benar keluar dari lingkaran gaya hidup konsumtif. Mengubah gaya hidup konsumtif tidak bisa dilakukan hanya dengan menahan diri. Kalau hanya menahan, biasanya akan berakhir pada pelampiasan lebih besar. Kuncinya adalah mengubah pola pikir. Pertama, kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sementara keinginan adalah sesuatu yang kita beli karena ingin merasa lebih baik atau terlihat keren, padahal tidak terlalu penting. Kedua, ubah cara kita memandang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukan dari kepemilikan barang, melainkan dari pengalaman, hubungan dengan orang lain, dan pencapaian yang bermakna. Misalnya, menghabiskan waktu dengan keluarga atau mencapai target pribadi seringkali memberi kepuasan lebih dalam daripada sekadar membeli barang baru. Ketiga, latih diri untuk menghargai hal kecil. Banyak orang terbiasa membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya merasa kurang. Padahal, jika kita mulai menghargai hal-hal sederhana, seperti bisa makan makanan favorit, atau punya waktu luang untuk beristirahat, hidup terasa lebih penuh tanpa harus membeli sesuatu. Dengan pola pikir ini, perlahan kita akan membangun kesadaran baru, bahwa gaya hidup konsumtif sebenarnya tidak membuat kita bahagia, hanya memberi ilusi sesaat yang cepat memudar. Sekarang mari kita masuk ke strategi nyata. Salah satu cara paling efektif adalah membuat anggaran bulanan. Dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, kita bisa melihat dengan jelas kemana uang kita pergi. Seringkali, hanya dengan menulisnya saja, kita sudah lebih sadar dan berhenti mengeluarkan uang untuk hal tidak penting. Selanjutnya, terapkan aturan 24 jam. Jika ingin membeli barang non-esensial, tunda dulu selama 1 hari penuh. Jika setelah itu masih merasa membutuhkannya, maka beli. Namun, seringkali setelah menunggu, keinginan itu hilang dengan sendirinya. Gunakan sistem amplop atau rekening terpisah. Bagi uang sesuai pos kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk menggunakan uang tabungan hanya demi belanja impulsif.
Kurangi paparan iklan. Misalnya dengan unfollow akun-akun belanja atau menghapus aplikasi marketplace yang sering menggoda. Ini seperti diet informasi yang membuat kita lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh. Terakhir, cari pengganti aktivitas. Jika biasanya belanja dijadikan pelarian, cobalah gantikan dengan hobi seperti olahraga, membaca, atau berkebun. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi konsumsi, tapi juga menambah kualitas hidup. Mari kita lihat contoh nyata. Ada seorang pekerja muda di Jakarta yang setiap bulan gajinya habis sebelum tanggal 15. Ia menyadari, setengah pengeluarannya berasal dari belanja online, dan sisanya dari nongkrong di kafe hampir setiap malam. Setelah mencoba mencatat pengeluaran selama 3 bulan, ia mulai melihat pola. Dari sana, ia mencoba strategi 24 jam. Setiap kali ingin membeli, ia menunda dulu. Ternyata, lebih dari separuh barang yang ingin dibeli, akhirnya tidak jadi dibeli, karena tidak terasa penting lagi. Dalam 1 tahun, ia berhasil menabung cukup banyak untuk DP rumah kecil. Perubahan ini terjadi bukan karena ia menahan diri, tetapi karena ia sadar betul pola konsumtifnya, dan mengganti kebiasaan dengan hal baru yang lebih bermakna, seperti belajar memasak di rumah dan berolahraga. Contoh lain datang dari luar negeri. Di Amerika Serikat, ada tren bernama No Spend Challenge, di mana orang mencoba tidak belanja sama sekali selama sebulan, kecuali untuk kebutuhan pokok. Hasilnya luar biasa. Banyak yang melaporkan bukan hanya dompet mereka selamat, tapi juga mental lebih tenang karena tidak dikejar dorongan konsumtif. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin asal kita punya kesadaran, strategi, dan konsistensi. Setelah strategi, yang paling penting adalah membangun mindset baru. Mindset ini harus menjadi fondasi agar perubahan bisa bertahan lama. Pertama, ubah cara pandang terhadap uang. Uang bukan alat untuk pamer, tetapi sumber daya yang harus dikelola bijak. Dengan begitu, setiap rupiah terasa lebih berarti. Kedua, miliki tujuan finansial yang jelas. Misalnya ingin punya rumah, ingin bebas dari hutang, atau ingin bisa pensiun dini. Tujuan ini akan menjadi kompas yang membuat kita lebih kuat menolak godaan konsumtif. Ketiga, latih diri untuk merasa cukup. Konsep cukup seringkali diabaikan, padahal di sanalah letak kebahagiaan sejati. Jika kita bisa berkata dalam hati bahwa apa yang ada sudah cukup, dorongan konsumtif akan berkurang drastis. Mindset terakhir adalah menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh barang. Kita berharga bukan karena sepatu branded atau gadget terbaru, tetapi karena siapa diri kita dan apa yang bisa kita kontribusikan untuk orang lain. Dengan mindset ini, hidup akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi mengejar validasi dari luar, tapi fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membangun hidup yang lebih seimbang. Menghilangkan gaya hidup konsumtif memang bukan hal instan. Butuh waktu, kesadaran, dan strategi yang konsisten. Namun, dengan memahami akar masalah, mengubah pola pikir, menerapkan strategi praktis, dan membangun mindset baru, perlahan kita bisa lepas dari jerat konsumtif. Ingat, kebahagiaan tidak datang dari banyaknya barang, tetapi dari rasa cukup, dari pengalaman bermakna, dan dari hubungan yang tulus dengan orang lain. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Banyak orang sebenarnya sudah sadar bahwa gaya hidup konsumtif merugikan diri mereka sendiri. Namun dalam prakteknya, seringkali mereka terjebak dalam kesalahan. Kesalahan pertama adalah menganggap bahwa menahan diri saja sudah cukup. Padahal, tanpa perubahan mindset, dorongan konsumtif hanya akan tertunda dan suatu saat meledak lebih besar. Kesalahan kedua adalah melakukan perubahan yang terlalu drastis. Misalnya, langsung memutuskan untuk tidak jajan sama sekali, atau bertekad berhenti total belanja online dalam sehari. Perubahan ekstrem seperti ini jarang bertahan lama, karena tubuh dan pikiran manusia butuh adaptasi. Akhirnya, orang jadi mudah menyerah, dan kembali ke pola lama dengan rasa bersalah yang lebih besar. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki tujuan finansial yang jelas. Tanpa arah, menahan diri dari konsumtif terasa seperti hukuman. Tetapi jika ada tujuan yang konkret, misalnya menabung untuk rumah, kendaraan, atau dana darurat, maka setiap pengorbanan terasa lebih bermakna. Kesalahan keempat adalah membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, orang merasa sudah hemat, tetapi begitu melihat teman membeli barang baru, langsung merasa ketinggalan. Ini membuat semua usaha yang sudah dilakukan jadi terasa sia-sia. Padahal, setiap orang punya kondisi keuangan berbeda, dan tidak perlu semua gaya hidup ditiru. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, kita bisa lebih waspada dan melangkah dengan cara yang lebih bijak.
bukan sekadar menahan diri, tetapi benar-benar mengubah kebiasaan dengan strategi yang realistis. Lingkungan punya peran besar dalam membentuk gaya hidup kita. Kalau teman-teman terdekat hobi belanja, nongkrong di tempat mahal, dan selalu update barang terbaru, maka akan sulit sekali untuk tidak ikut terbawa. Inilah mengapa memilih lingkungan yang tepat sangat penting dalam perjalanan keluar dari gaya hidup konsumtif. Lingkungan bukan hanya soal teman, tetapi juga soal apa yang kita konsumsi setiap hari. Media sosial, tontonan, bahkan iklan di sekitar kita, semua memberi pengaruh kuat pada pikiran bawah sadar. Kalau kita terus-menerus terpapar konten pamer barang, maka keinginan konsumtif akan tumbuh semakin kuat. Solusinya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Mulai dengan kurasi sosial media, ikuti akun-akun yang memberi inspirasi hidup sederhana, tips finansial, atau konten motivasi. Kemudian, batasi interaksi dengan orang-orang yang selalu mengukur nilai diri dari barang yang dimiliki. Cari komunitas yang fokus pada produktivitas, pengembangan diri, dan keuangan sehat. Dengan lingkungan yang mendukung, perubahan akan terasa lebih mudah. Kita tidak lagi berjuang sendirian, tetapi merasa didorong oleh orang-orang yang juga ingin menjalani hidup lebih seimbang. Lingkungan yang sehat akan menjadi tameng ketika godaan konsumtif datang menghampiri. Seringkali, kita melihat konsumtif hanya sebagai masalah hari ini, tetapi jarang yang menyadari bahwa pola konsumtif bisa merusak masa depan kita. Bayangkan, kalau setiap bulan gaji habis hanya untuk gaya hidup, maka tabungan tidak pernah terkumpul, investasi tidak pernah dimulai, dan mimpi besar hanya berhenti sebagai angan-angan. Banyak penelitian menunjukkan, orang yang tidak bisa mengendalikan konsumtif lebih rentan terhadap stres finansial di usia tua. Mereka terjebak dalam hutang, tidak punya dana darurat, dan bergantung pada orang lain ketika sudah tidak produktif. Ini tentu bukan masa depan yang kita inginkan. Sebaliknya, orang yang berhasil keluar dari gaya hidup konsumtifakan punya kesempatan lebih besar untuk membangun stabilitas finansial. Dengan uang yang dikelola bijak, mereka bisa menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan dengan tenang. Mereka bisa pensiun lebih cepat, punya kebebasan waktu, dan tidak lagi terikat pada tekanan ekonomi. Menghubungkan konsumtif dengan masa depan membuat kita lebih termotivasi untuk berubah. Setiap kali godaan belanja datang, ingatlah bahwa ada tujuan jangka panjang yang lebih penting. Satu keputusan kecil hari ini akan menentukan kualitas hidup kita bertahun-tahun ke depan. Banyak orang takut meninggalkan gaya hidup konsumtif karena mengira hidup akan terasa membosankan. Padahal, hidup sederhana justru sering kali membawa kebahagiaan yang lebih tulus. Dengan hidup sederhana, kita belajar menghargai hal-hal kecil. Makan masakan rumah terasa lebih nikmat. Berjalan santai sore hari terasa menyenangkan, dan waktu berkualitas bersama keluarga terasa berharga. Hal-hal ini sering terlewat ketika kita terlalu sibuk mengejar barang baru. Hidup sederhana juga memberi kebebasan mental. Tidak perlu pusing memikirkan cicilan barang konsumtif, tidak perlu khawatir kehilangan validasi dari orang lain, dan tidak perlu mengejar tren yang tidak ada habisnya. Hidup jadi lebih ringan, dan energi bisa difokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting. Menariknya, banyak tokoh sukses dunia justru memilih gaya hidup sederhana. Mereka sadar bahwa nilai hidup tidak diukur dari barang yang dipamerkan, tetapi dari kontribusi dan kualitas hidup yang dijalani. Dengan hidup sederhana, kita bukan hanya mengurangi konsumsi, tetapi juga menambah ruang untuk kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan sesaat, melainkan kebahagiaan yang bertahan lama. Perjalanan menghilangkan gaya hidup konsumtif bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Kuncinya adalah kesadaran, strategi praktis, dukungan lingkungan, dan mindset baru, yang melihat kebahagiaan tidak dari barang, melainkan dari rasa cukup. Kita semua punya kesempatan untuk berubah. Setiap langkah kecil, seperti menunda belanja, mencatat pengeluaran, atau mengurangi paparan iklan, akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Ingatlah, hidup konsumtif hanya membuat kita lelah, baik secara finansial maupun emosional. Sementara hidup sederhana memberi kebebasan, ketenangan, dan masa depan yang lebih cerah. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.